Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah dari kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi alam di Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Kawasan ini termasuk kawasan tropis di belahan timur bumi. Secara geografis, Indonesia berada di posisi yang dapat dikatakan strategis, yaitu di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor abiotik, yang kedua, faktor biotik, dan ketiga, faktor sejarah geologi. Faktor abiotik misalnya tanah, iklim, dan topografi. Faktor biotik yaitu pengaruh dari keberadaan makhluk hidup lainnya. Faktor sejarah geologi dapat dilihat dari 1. Penyebab persebaran, misalnya tekanan populasi. Kedua, ada sarana persebaran, misalnya udara. Dan ketiga, ada hambatan persebaran, misalnya iklim. Berikut ini adalah persebaran flora di Indonesia. Di bagian barat termasuk ke dalam region flora Asia, misalnya pinus, mahoni, dan meranti. Di bagian tengah termasuk dalam flora peralihan, misalnya anggrek dan akasia. Di bagian timur termasuk ke dalam region Australia, misalnya pohon sagu dan pohon bakau. Sama seperti flora, fauna di Indonesia juga terbagi menjadi 3 bagian. Fauna Indonesia bagian barat, misalnya gajah, harimau, dan orang-utan. Fauna Indonesia bagian tengah, misalnya anoa, komodo, dan kakatua. Fauna Indonesia bagian timur, misalnya kuskus dan cendrawasih. Dengan sumber daya alam yang melimpah, tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali potensi. Inilah klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan kegunaannya, ada 3 jenis sumber daya alam. Yang pertama, penghasil energi, yang kedua, penghasil bahan bakar, dan yang ketiga, penopang kenyamanan hidup manusia. Lalu, berdasarkan ketersediaannya, ada 2 jenis sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Selanjutnya, berdasarkan kemungkinan pemulihannya, ada 3 jenis sumber daya alam. 1. Dapat dipulihkan, 2. Tidak dapat dipulihkan, dan 3. Tidak akan habis. Indonesia yang berbentuk kepulauan juga memiliki sumber daya air yang terbagi menjadi 2, sumber daya air daratan dan sumber daya air laut. Sumber daya air daratan misalnya waduk, bendungan, dan sungai yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan manusia. Sumber daya air laut terbagi lagi menjadi 4, yaitu litoral, neritik, batial, dan abisal. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah besar di dalam bidang kelautan, yaitu ada potensi perikanan tangkap, potensi pesisir dan pariwisata, potensi pertambangan, dan terakhir potensi perhubungan laut. Sekian saja penjelasan dari saya tentang kondisi alam Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.